Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita dalam kebaktian pagi ini karena kita juga memperingati saat Kristus bangkit dari kematian, yang menandakan bahwa inilah kemenangan Kristus atas kematian, dan juga menandakan bagi kita bahwa akibat dosa, yaitu kematian kita, sudah digantikan oleh Kristus, dan kematian itu dikalahkan melalui kebangkitan Yesus. Kita bersuka citakan hal itu karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya jaminan akan kebangkitan sesudah kematian dan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menyambut kita semua dalam sukacita Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja pada saat ini, tetapi kita berdoa dan berharap bahwa Kristus akan segera menyudahi wabah yang sedang terjadi dan segala halangan yang membuat kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja. Kita berdoa supaya waktu itu lebih cepat dan kita bisa datang kembali bersama-sama berbakti di gereja Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini kita juga akan memperingati saat anggota gereja kita yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang, yaitu Saudari Maria Putri Nathanaelo tanggal 12 April, Saudari Suharti Ningsi tanggal 13 April bersama dengan Saudara Tobias Aditya Pandu Dewanata, Ibu Sondang Panggabean tanggal 14 April, Ibu Cao Jenny Hindriawan tanggal 15 April, Ibu Eni Sunarti tanggal 16 April bersama dengan Ananda Absalom Delio Kartabatra dan Ananda Angelika Putri Yohania 17 April. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan sukacita yang besar bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita beribadah kepada Tuhan dalam sukacita yang besar memperingati kebangkitan Kristus. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. 3 hari sudah lewat, murid-murid masih berkabung, dibarengi rasa was-was. Masih terbayang dalam ingatan mereka bagaimana para tentara Romawi memukuli tubuh Yesus hingga tercabik, lalu kemudian memakukannya pada kayu salib. Mengerikan sekali. Namun para wanita, mereka sangat mengasihi Yesus, dan mereka ingin ke kubur untuk merempahi tubuh Tuhan Yesus. Segala sesuatu sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Dalam keremangan subuh, mereka berjalan menuju kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Kubur kosong, Yesus telah bangkit." Dalam kubur sepi
Dia sudah bangkit. Dia layak diagungkan dalam hidup kita. Kita akan menyembah Dia, memberinya hormat, dan mengagungkan Dia yang mulia. Kita memuji Tuhan, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Bapa di dalam surga,
Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Kami meyakini kalau kami ada sampai pada saat ini, itu hanya oleh karena kasih karunia-Mu bagi hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami berbakti mengingat kembali kemenangan Tuhan Yesus Kristus dari maut dengan bangkit kembali dari antara orang mati. Engkau telah mati, tetapi Engkau bangkit kembali sebagai bukti kemenangan atas maut. Dan karena itu ya Tuhan, kami merayakannya, kami bersuka cita oleh karena Kristus telah mati dan kematian-Mu memberikan kemenangan bagi hidup kami. Sehingga ketika kami percaya kepadamu, kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami senantiasa memperoleh kemenangan dalam setiap persoalan hidup kami. Ya Tuhan, berkati kami pada pagi hari ini, berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini, sehingga kami mengikutinya dengan penuh semangat, penuh kegembiraan, karena kami meyakini bahwa Kristus yang sudah bangkit itu memberikan kemenangan bagi kehidupan kami. Kami menyadari ya Bapa, bahwa saat-saat seperti ini ya Tuhan, tentu dunia sedang merasakan kesedihan oleh karena ditimpa oleh wabah penyakit ini. Tetapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kami memiliki Tuhan yang ada senantiasa di pihak kami dan memberikan kemenangan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kami tidak takut akan apapun juga. Penyakit sekalipun juga tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang besar itu, kasih-Mu yang memberikan kemenangan itu. Dan karena itu ya Tuhan, semakin kami mengasihi Engkau, semakin kami percaya akan Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Hadirlah di tengah kami dan tuntunlah kami ya Tuhan, supaya ibadah ini berlangsung dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Berkati setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, yang memainkan musik, singer, yang memimpin acara, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Berkati semuanya, supaya pelayanan kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Semua jemaat yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya mengajak kita untuk percaya bahwa janjinya tidak pernah basi. Dia pernah berkata bahwa pada hari ketiga Ia akan bangkit, dan firman-Nya telah digenapi. Jika demikian, kita tidak usah khawatir, karena janji pemeliharaannya pasti akan terjadi atas kita. Mari tetap setia kepada-Nya. Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya mengajak kita bahwa Ia sendiri menggantikan tangisan Maria Magdalena dengan sukacita. Demikian juga Dia akan menjadi sumber penghiburan bagi kita ketika kita ada beban dan kesedihan yang kita hadapi dalam hidup kita. Mari berserah kepada-Nya. Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya mengajarkan kita bahwa para murid menjadi lebih berani dan setia untuk menyampaikan kabar baik ke berbagai tempat. Demikian juga kita akan dimampukan untuk berani bersaksi kepada dunia bahwa Ia hidup. Mari lebih semangat lagi memberitakan kabar baik. Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya memberikan jaminan kepada kita bahwa kita yang percaya kepadanya tidak beriman dengan sia-sia. Dan kita juga mempunyai keyakinan penuh
bahwa Ia menyediakan tempat yang kekal bagi kita di surga. Mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk melayani Dia dan berkarya bagi Tuhan. Kita angkat pujian, sungguh hiduplah Tuhan. Tuhan yang kulayani, bahari hidup terus, meski di sana orang hidup tak menerus, penuh berkat tangannya, lembut suaranya, Tuhan yang selalu ada. Hidup Tuhanku, Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup Juru Selamatku, sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Tuhan memelihara seluruh dunia, ku takkan putus asa meski hati lelah. Tuhanlah yang memimpin meski menurut obat, kelak kedatangannya ku nantikan. Hidup Tuhanku, Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup Juru Selamatku, sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Hai Kristen, puji Tuhan, angkatlah suaramu, ucapkan haleluya, Kristus Rajamu. Harapan manusia, penolong yang setia, tak ada yang setara dengan Dia. Hidup Tuhanku, Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup Juru Selamatku, sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Pembacaan Alkitab dari Mazmur Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.
Mereka berkata seorang kepada yang lain, Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, "Ya, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat. menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semuanya itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus berdiri lantaran murid-muridnya memberikan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang akan mengisahkan tentang keselamatan yang kekal itu. Kebangkitan Yesus mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Kita perlu mengimani setiap firman-Nya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mendorong dan menguatkan kita agar tidak takut menyampaikan kabar kebangkitannya. Karena Dia menjadikan segala yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku mohon saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh berkat-Mu. Kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku mohon saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau
Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Ini seruan sukacita, ini seruan kemenangan yang terus dikumandangkan oleh setiap orang percaya Yesus dalam hidupnya, bahwa dia punya Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kematian itu dalam kebangkitannya. Dan kita bersukacita karena kita punya sukacita di dalam Kristus, keberanian di dalam Kristus, dan kepastian dalam hidup di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin berbicara kepada kita tentang jangan takut dan sampaikan berita kebangkitan Yesus. Berita yang penuh sukacita itu, berita yang membawa kepada kehidupan, berita kebenaran itu perlu disampaikan kepada banyak orang. Jangan takut, sampaikan berita kebangkitan Yesus. Berbicara tentang perasaan takut, ini merupakan suatu emosi yang manusia miliki dalam dirinya. Manusia bisa merasa takut terhadap rasa sakit. Jadi sudah takut duluan ya. Ketika dia ke dokter, lihat jarum suntik, sudah ada rasa takut dalam dirinya. Dan ketika dokter akan suntik dia, karena ada rasa takut itu, akan rasa sakit yang disebabkan oleh jarum suntik yang tipis itu, bisa jadi orang itu pingsan. Kita takut karena ada rasa ketidakpercayaan diri kita sendiri. Ketika menghadapi sesuatu, kita takut, gak percaya saya bisa, padahal belum dihadapi. Nah, itu perasaan takut disebabkan karena ketidakpercayaan diri kita. Kita takut karena kita melihat sesuatu di luar biasanya. Ini sesuatu yang gak normal, saya jadi takut. Kita takut karena adanya ancaman, sesuatu yang mengancam, entah binatang, entah manusia, atau apapun juga yang memberikan ancaman, kita menjadi takut. Kita juga menjadi takut karena situasi yang terus makin hari makin lama kian memburuk. Ini perasaan takut. Dan ketakutan itu rupanya sudah ada sejak pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa ini yang kemudian membuat manusia memiliki rasa takut. Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian, setelah manusia melawan perintah Tuhan dengan memilih tidak taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan, maka mereka menjadi berdosa. Dan Tuhan datang mencari manusia itu. Kejadian 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan berjalan-jalan di taman itu dan dia berkata, "Di manakah engkau?" Apa jawab manusia itu? Manusia itu menjawab Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 10. "Ketika aku mendengar engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Jadi perasaan takut itu sudah ada sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Wabah penyakit bisa membuat kita juga dipenuhi oleh ketakutan dan kecemasan. Kita merasa harus sekarang ini ya, tidak saling mendekatkan diri satu dengan yang lain. Bahkan dalam relasi sosial sekarang ini terasa kita harus saling menjauhkan diri. Ini sesuatu tindakan yang wajar di situasi wabah penyakit yang menular dengan cepat dan hebat ini. Tetapi ketakutan perlu saya dan saudara hadapi supaya kita tetap mampu menjalani hidup ini hari demi hari di dalam Tuhan. Kalau kita tidak bisa lepas dari ketakutan, kita berarti melupakan Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan kita menjalani hidup ini setiap hari.
Alkitab mencatat peristiwa kebangkitan Yesus. Dan ketika kita membaca firman Tuhan yang mencatat tentang peristiwa kebangkitan Yesus dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada perasaan sukacita, ada perasaan percaya diri, dan ada perasaan dikuatkan melalui peristiwa kebangkitan Yesus itu. Dan dalam peristiwa kebangkitan Yesus ada seruan untuk tidak takut dan memberitakan tentang keselamatan kekal itu kepada banyak orang. Jadi kalau kita datang dan memperingati kebangkitan Kristus, tetapi kita memiliki rasa takut dan tidak pernah memberitakan keselamatan kekal itu, berarti kita belum melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan mari kita belajar bersama-sama dari Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ingin membaginya dalam 3 kebenaran firman Tuhan pagi ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 3. Rupanya firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, kita butuh jawaban untuk pertanyaan kita saat menghadapi permasalahan. Oh iya, permasalahan yang tidak terselesaikan, permasalahan yang besar, permasalahan yang berat, itu bisa menimbulkan rasa takut, rasa cemas, depresi dalam kehidupan kita. Sebab itu kita butuh jawaban untuk menghadapi permasalahan itu. Lihat Markus pasal 16 ayat 1 sampai 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ada pertanyaan, ada masalah yang sedang mereka hadapi saat itu, dan mereka butuh jawaban atas permasalahan itu, supaya mereka tidak takut, supaya mereka bisa mencapai tujuannya, supaya mereka tidak lagi menjadi berpikir yang membuat mereka tertekan. Harus ada jawaban. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, permasalahan sedang dialami oleh para murid Yesus dikarenakan penangkapan, pemenjaraan, hukuman, kematian, dan penguburan Yesus. Para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus sedang kehilangan harapan. Kebanyakan mereka merasa seperti itu. 11 murid Yesus yang pria itu sedang mengalami depresi, kekecewaan, karena harapan mereka bahwa Yesus Mesias secara jasmani yang akan memulihkan kerajaan Israel itu tidak terwujud. Karena Yesus mengalami kematian, bahkan kematiannya dengan cara yang mengerikan, disalibkan, dikuburkan, dan mereka berpikir sudah selesai. Tetapi hal yang menarik perhatian kita adalah 3 wanita pengikut Yesus membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus di kuburnya setelah hari Sabat lewat. Jadi setelah Jumat, Sabtu, dan Minggu pagi, mereka sudah membeli rempah-rempah seperti kebiasaan orang Yahudi untuk meminyaki Yesus yang telah dikubur itu. Saudara, kita bisa jadi saat ini tengah berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kita kehilangan harapan karena masalah yang melanda kita. Kita takut atas peristiwa yang sedang terjadi. Apakah yang bisa kita lakukan? Seperti 3 wanita ini, mereka mau datang ke tempat Yesus yang mereka kasihi. Itu jawaban yang pertama atas pertanyaan kita. Ketika menghadapi permasalahan, kita perlu datang seperti ketiga wanita itu kepada Yesus. Punya permasalahan, belum tahu jawabannya, belum tahu penyelesaiannya.
Tapi sepertiga wanita ini datang kepada Yesus. Kita perlu melakukan hal yang sama. Saya dan saudara tidak bisa hanya berdiam diri saja meratapi segala kemalangan atau ketakutan itu. Orang yang sedang menghadapi masalah itu, dia akan bertanya-tanya, kenapa ini masalahnya? Kalau dia nggak segera menyelesaikan, akan timbul rasa marah dalam dirinya terhadap persoalan itu, terhadap penyakit itu, terhadap permasalahan itu akan timbul rasa marah. Dan ketika timbul rasa marah itu, dia akan membawa dirinya turun jauh ke dalam. Jatuh dia. Dia akan ada dalam tingkat depresi. Setiap orang akan begitu. Nah, itu tergantung ketika di tingkat depresi itu dia mau naik atau tidak. Kalau dia tidak mau naik, dia terus turun ke bawah, bisa jadi bahaya buat dia. Kita nggak bisa berdiam diri lalu meratapi setiap masalah, kedukaan atau apapun juga dalam diri kita. Kita harus segera bangkit. Bagaimana caranya? Kita perlu datang kepada Yesus. Yesus ada, Dia hidup, dan saya dan saudara perlu datang kepada Dia. Kisah 3 wanita yang mau datang ke kubur Yesus terjadi setelah malam berlalu, gelap berlalu, dan matahari muncul. Lalu kemudian Markus 16 ayat 22 menuliskan kebenaran itu. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Para wanita pagi-pagi benar sudah bangun. Betul ya? Keluarga kita juga memiliki para wanita yang hebat ya. Siapa yang bangun lebih dulu di keluarga, di rumah? Setiap hari pagi-pagi benar, siapa yang sudah bangun lebih dulu? Para wanita, istri. Suami masih di tempat tidur, mungkin sedang mengalap mulutnya, ada sesuatu yang perlu dilap di mulutnya. Tapi istri sudah bangun ya, sudah buka Alkitab, sudah berdoa, lalu mulai siap-siap untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga. Wanita-wanita hebat ya, wanita-wanita itu hebat sekali. Dan wanita yang juga datang pertama kali ke kubur Yesus bukan para murid prianya. Mereka nggak tahu ada di mana firman Tuhan, nggak beritahu pagi-pagi ini. Hanya para wanita yang pergi ke kubur Yesus. Lalu ketika wanita ini menyadari bahwa ada halangan untuk melaksanakan niat mereka meminyaki Yesus, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus atau ibu Yoses itu sudah melihat mayat Yesus dimasukkan ke dalam kubur, dan kubur itu ada batu yang menutupi pintu masuknya. Kalau sudah melihat dalam Markus 15 ayat yang ke-46 sampai dengan 47, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan Yesus di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Jadi para wanita ini datang ke kubur yang pasti mereka sudah tahu itu kubur Yesus. Mereka mengerti di pintu kubur Yesus yang berbentuk goa yang sudah digali itu ada batu besar yang menutupinya. Lalu mereka bertanya, wajar ketika wanita ini saling bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur ini? Ada permasalahan, ada pertanyaan yang dihadapi dan perlu mereka jawabannya. Saya dan saudara akan bertanya saat masalah terjadi, kapan Tuhan permasalahan ini selesai? Siapa yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini? Kapankah wabah penyakit ini akan selesai? Kita semua butuh jawaban untuk pertanyaan kita saat menghadapi masalah itu. Yang kedua, ini yang penting. Saudara dan saya diingatkan oleh firman Tuhan untuk jangan takut. Markus 16 ayat 4 sampai 7. Para wanita ini mengerti ada permasalahan tentang batu yang harus disingkirkan dan mereka tidak tahu caranya supaya batu itu bisa disingkirkan dan mereka bisa masuk ke dalam kubur Yesus dan meminyaki Yesus. Tapi yang menarik perhatian saya adalah sekalipun mereka saling bertanya, sekalipun mereka sudah tahu ada batu, tapi mereka terus maju. Ya ini hebat ya. Mereka terus maju untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan.
bertemu Yesus, meminyaki Yesus. Ada batu tapi terus maju. Markus 16 ayat 4 menuliskan, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi para wanita ini gak mundur, ada masalah, dan mereka melihat hasil yang baik, bahwa batu yang menutupi pintu kubur Yesus itu, yang menjadi permasalahan mereka itu, sudah terguling dan tidak lagi menutupi pintu kubur Yesus. Jadi ketika membaca ayat ini, saya dan saudara diberitahu melalui pengalaman para wanita yang pergi ke kubur Yesus untuk jangan mundur ketika permasalahan terjadi. Masalah itu besar, masalah itu berat, kita gak mampu menggulingkannya, tapi jangan mundur, jangan menyerah. Hadapi bersama dengan Tuhan, hadapi permasalahan itu. Saya nonton di YouTube, karena nggak bisa kemana-mana, akhirnya banyak nonton YouTube ya. Untung nggak pakai kuota, pakai wifi. Saya menonton di YouTube kisah seorang anak muda bernama Aldi Novel Adilan, umurnya 19 tahun. Tahun lalu rupanya dia itu seorang nelayan yang bekerja di sebuah perusahaan penangkapan ikan. Dia itu tugasnya ada di rumah perahu yang setiap malam harus menyalakan lampu supaya ikan-ikan itu bisa dekat di sekitar perahunya, ya, perahu penangkapan perahu itu. Jadi dia diletakkan di bawah perahu besar, ada rumah perahu itu, dan si Aldi tugasnya di situ ya, Aldi Novel Adilang ini. Tapi suatu hari rupanya ada ombak besar yang terjadi dan memutuskan tali itu, dan dia terombang-ambing di lautan lepas selama 49 hari. Saudara bayangkan, seorang diri, anak muda umur 19 tahun ada di lautan lepas selama 49 hari. Dan dia ketika diwawancarai, dia hanya punya perbekalan makanan untuk dirinya selama seminggu atau 2 minggu. Dan setelah itu habis segala sesuatunya. Apa yang harus dilakukan oleh dia? Dia memancing ikan ya. Setiap hari mancing ikan. Pagi mancing ikan, siang mancing ikan, malam mancing ikan. Pagi makan ikan, siang makan ikan, malam makan ikan. Kadang-kadang direbus, kadang-kadang dibakar, kadang-kadang mentah katanya. Bagaimana dia minum? Minum juga udah habis. Lalu dia melakukan air hujan, dia tampung. Atau ketika dia gak ada hujan, dia masukkan bajunya ke dalam air laut, lalu dia hisap-hisap bajunya itu, karena kalau minum langsung katanya asin dan justru menimbulkan rasa haus lagi. Jadi dia pakai bajunya ya, dan dia hisap-hisap air laut itu untuk dia minum. Nah, Aldi terombang-ambing. Lalu dia diselamatkan tanggal 31 Agustus 2018 oleh awak kapal Panama MV Arpeggio. Lalu Aldi memberikan kesaksian ya. Dia bilang saya takut ya. Di laut lepas sendirian, rumah kapal yang sangat sederhana, dari kayu-kayu balok rumah kapal itu. Lalu Aldi dia berkata, saya harus bertahan, saya harus hidup, karena dia kepingin ketemu sama orang tuanya. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Aldi? Katanya dia dalam wawancara baik di Kick Andy atau yang lain itu, dia berkata, saya membaca Alkitab setiap hari, saya berdoa setiap hari, dan saya memuji Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, dan itu membuat saya bisa, ya, nggak menyerah untuk menghadapi hal itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah menyerah sekalipun masalah berat kita alami. Nah, bagaimana ketiga wanita yang datang ke kubur Yesus dan mendapati batu penutup kubur itu sudah terguling? Lihat Markus 16 ayat 5-7 yang menuliskan bagi kita. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea,
Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa ketiga wanita itu mendapatkan kabar sukacita bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Kemudian ada pesan yang disampaikan orang muda itu. Kalau dalam bagian Injil yang lain, Matius 28 ayat 2, rupanya orang muda itu adalah malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu berkata kepada mereka, jangan takut. Ya, Yesus sudah bangkit. Jangan takut, ada alasan untuk tidak menjadi takut. Karena kita punya Tuhan yang bangkit dari kematian. Perkataan ini mengingatkan saya dan saudara, menghadapi permasalahan apapun juga dalam hidup ini, kita punya Kristus. Jangan takut. Bagaimana caranya tidak menjadi takut? Siapa yang kita punya dalam hidup ini? Kita punya Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Kita punya Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, dia bisa meneduhkan topan. Tenanglah, diamlah. Itu kata-kata yang lagi ngetop sekarang itu. Dia punya kuasa untuk meneduhkan segala sesuatu. Dia berkuasa atas kematian. Dia membangkitkan orang yang mati. Yesus punya kuasa. Jadi jangan takut. Dan dia berjanji kepada saya dan saudara, aku menyertai engkau. Kalau engkau percaya kepadaku, aku menyertai engkau dan aku memberikan penolong dalam hidupmu, Roh Kudus, bagi saya dan saudara. Dan jangan takut, karena kita punya hidup yang kekal di dalam Kristus. Jangan takut. Kita punya alasan tidak merasa takut karena ada Yesus yang menyertai dan berkuasa atas segala sesuatu dan menjamin hidup yang kekal bagi saya dan saudara, dan menyertai kita dalam Roh Kudus-Nya. Lalu yang ketiga, kebenaran dari peristiwa kebangkitan Yesus. Sampaikan berita tentang Yesus yang berisi keselamatan kekal itu. Lihat Markus pasal 16 ayat 8. Ini salah satu ayat yang terpanjang di dalam Alkitab kita. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tindakan dari para wanita setelah menerima kabar Yesus bangkit. Pada mulanya mereka takut, dan dalam ketakutan itu tidak bisa berkata-kata. Tetapi kemudian mereka cari murid-murid Yesus. Mereka beritahu kepada Petrus yang menerimanya bersama dengan Yohanes yang menerima berita itu, dan kemudian mereka pergi ke kubur. Dan setelah itu berita itu terus sampai kemana-mana oleh para murid Yesus, termasuk saya dan saudara, seharusnya menyampaikan berita keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus itu. Ini berita yang penting, karena kematian sudah dikalahkan dengan kebangkitan. Dosa sudah dihancurkan melalui karya penebusan Kristus di kayu salib ini. Ini berita yang penting, ini berita keselamatan yang saya dan saudara perlu sampaikan kepada banyak orang. Kapanpun, termasuk saat ini, ketika ada wabah penyakit yang membuat kita perlu berhati-hati dan jaga jarak, itu betul. Saya dan saudara perlu jaga jarak dengan orang lain. Penyakit menular yang sedang melanda banyak negara di dunia, dan kita nggak bisa main-main dengan penyakit ini, wabah ini. Kita nggak bisa main-main. Tapi kita bisa tetap memberitakan Injil. Nggak menjadi halangan untuk saya dan saudara menyampaikan Injil. Sekalipun kita harus jaga jarak dengan orang. Dulu waktu pertama-tama muncul 1 meter katanya, tapi kemudian jadi 1,5 meter, dan lebih baik katanya 2 meter jaraknya. Bagaimanapun jarak yang memisahkan kita, ada jarak rentang, tapi Injil, berita keselamatan di dalam Kristus itu bisa tetap kita sampaikan. Pakai kesempatan ini. Misalnya saya membawa masker penutup wajah itu kepada orang yang tidak memakainya, kepada orang yang membutuhkannya. Saya berikan masker itu sambil jaga ya, mengeluarkan sedikit, dia bisa ambil 1. Terima kasih Pak, ambil 1 depan gereja. Cari lagi orang, ambil 1. Terima kasih Pak. Apa yang bisa saya berikan kepada mereka? Apa yang bisa saya katakan pada mereka?
Dan ketika saya memberi masker itu nggak ada satupun yang menolak masker itu. Saat ini, dan saya pakai kesempatan. Ketika mereka bilang, terima kasih Pak, ini bukan dari saya Pak, ini dari Tuhan. Tuhan Yesus memberikan ini kepada bapak-bapak. Pakailah untuk menjaga diri supaya sehat, supaya selamat. Dan itu menjadi cara jaga jarak, tapi bisa berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang Injil. Saat beli makanan, kita bisa kasih uang tips. Makasih Pak, ini bukan dari saya Pak, ini dari Tuhan. Bapak pakailah untuk bantu hidup Bapak sekarang ini. Kan lagi sepi. Iya Pak, sepi. Ini baru pertama kali sudah sekian jam saya baru bisa ngantar satu. Ya pakailah Pak untuk makan dari Tuhan. Silakan Pak cuci tangan, di depan gereja sudah ada air, ada sabun. Silakan cuci tangan bersih-bersih. Tuhan mengasihi Bapak. Banyak bercerita tentang Tuhan. Gak apa-apa, kita bisa melakukan hal itu. Kita bisa telepon orang yang sakit. Kita kuatkan di dalam Kristus. Saya dan sudah bisa menyampaikan kabar baik, sekalipun kita harus ada jaraknya, tidak boleh dekat-dekat. Tapi berita Injil tidak terhalang. Berita Injil bisa tetap disampaikan. Orang butuh berita keselamatan yang kekal di dalam Kristus ini. Dan saya serta saudara diperintahkan Tuhan untuk terus menyampaikan tanpa henti, melihat pentingnya berita ini dan banyak orang perlu mendengar dan menerima Yesus. Lakukan dalam hidup ini. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus mengajarkan kepada kita butuh jawaban untuk pertanyaan saat menghadapi permasalahan. Siapa akan menggulingkan batu ini bagi kita? Siapa akan menyelesaikan masalah hidup ini bagi saya? Dan yang kedua mengatakan, jangan takut. Ada Tuhan yang sudah bangkit, yang menyelesaikan permasalahan hidup kita, yang menyelesaikan segala hal yang terjadi. Ada Tuhan yang sudah bangkit dan jangan takut. Dan beritakanlah berita keselamatan itu kepada banyak orang. Banyak orang butuh juga Yesus. Betul. Dan kalau ada saudara yang belum percaya Yesus, saya mengajak saudara untuk percaya kepada Yesus. Supaya engkau mempunyai keselamatan dalam hidupmu. Dan engkau tidak takut menghadapi hidup ini. Ada Tuhan yang menyertai. Ada Rohnya yang kudus bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Engkau sudah bangkit dari kematian. Dan kami diingatkan oleh firman Tuhan, jangan takut dalam menjalani hidup ini hari demi hari. Karena kami punya Kristus yang sudah bangkit dari kematian itu. Dan berita kebenaran keselamatan ini perlu disampaikan kepada banyak orang. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu. Karena kami tahu di sekitar kami banyak orang belum percaya Yesus. Mereka butuh selamat, mereka butuh Tuhan, mereka butuh penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Bapa, pakai kami untuk memberitakan kabar keselamatan. Dan kami tahu bahwa kami punya Kristus yang sudah bangkit dan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan senantiasa. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Kita diingatkan bahwa kita perlu datang kepada Yesus dalam hidup kita. Dan kita tidak menjadi takut dalam menjalani hidup ini karena ada Yesus yang telah bangkit. Dan berita keselamatan kebangkitan Yesus itu perlu disampaikan kepada semua orang. Karena semua orang butuh Kristus. Dan bagi kita Kristus adalah segalanya. Dan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan pujian akan menyatakan pujian bagi Tuhan. Ku hidup bagimu. Ku
bagimu kita nyanyikan bersama-sama. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini sebagai respon dan kesungguhan hati kita bahwa kita hidup bagi Tuhan. Kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Bagimu, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita akan memohon berkat Tuhan, dan setelah doa berkat dan penggembalaan, kita akan nyanyikan pujian terakhir dalam ibadah kita pagi ini. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji hormat kami bagi-Mu, Allah yang mengasihi kami dan datang ke dalam dunia ini untuk menjadi pengganti atas kematian kami dari dosa. Ketika Engkau dalam Kristus mati untuk menebus dosa kami, dan bukan hanya kematian saja,
yang terjadi pada Kristus. Karena kami tahu bahwa pada hari ini kami memperingati kembali kebangkitan Kristus dari kematian, mengalahkan maut, dan kebangkitan membuktikan ada hidup di dalam Kristus. Dan hidup itu juga yang diberikan bagi kami untuk hidup kekal bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kebangkitan-Mu ini membangkitkan semangat hidup kami untuk tidak takut menjalani segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan susah, dalam keadaan takut, tapi kami ada Tuhan yang memberikan keberanian dan hidup bersama denganmu. Seperti kata malaikat bagi kami, jangan takut karena Kristus sudah bangkit. Dan biarlah kami jalan bersama Tuhan hari lepas hari. Kami melihat bahwa Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, dan hamba-Mu mohon perlindungan Tuhan bagi kami semua dari segala mara bahaya, dari wabah penyakit, dari apapun juga. Bapa melindungi kami, memberkati kami, memberikan kami kecukupan hari lepas hari, dan biarkan kami bersandar kepada Bapa dalam hidup ini setiap saat. Bapak, kami berdoa bagi anggota gereja yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Bapak, Engkaulah yang punya jalan keluar, karena Engkau Allah yang maha kuasa dan tidak terbatas kuasa-Mu untuk persoalan pergumulan apapun. Engkau mampu menyelesaikannya. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan anggota gereja yang sakit. Kami terus berdoa bagi Bapak Alfred Suot. Tuhan, berikanlah dia kekuatan, Tuhan berikanlah dia pemulihan, supaya dia kembali menjadi sehat karena pertolongan dan kasih Tuhan. Dan bagi setiap anggota gereja lain yang sedang sakit pun, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Tio Sarmisi Mamora. Tuhan memelihara dia dengan baik dalam kandungannya, bertumbuh sehat baik. Perlindungan Tuhan nyata bagi Ibu Sari dan bayi dalam kandungan. Kami berdoa nanti kelahiran pun semuanya baik keadaannya, dan ibu serta bayi dalam keadaan selamat karena kuasa Tuhan yang dinyatakan. Bapak, kami berdoa bagi seluruh dunia yang sedang sakit ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan pemulihan bagi dunia, memberikan kesehatan bagi setiap orang. Bahkan kami berdoa untuk orang yang sakit karena wabah penyakit yang sekarang sedang melanda dunia ataupun penyakit yang lainnya. Tuhan, Engkau sanggup memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan bagi keluarga yang berduka karena wabah penyakit ini, penghiburan dari Bapa diberikan dan mereka mampu menghadapi semua ini bersama dengan Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa yang berkuasa, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pemerintah kami ya Bapa, ketika mereka harus menjalankan pemerintahan di tengah-tengah situasi sekarang. Hikmat Tuhan menyertai mereka. Hikmat-Mu menolong mereka memutuskan setiap persoalan dengan baik. Dan biarlah kami sebagai rakyat Indonesia mendukung setiap keputusan yang baik dari pemerintah pusat. Kami tahu bahwa Bapa memberkati negara ini. Sertai kami terus Tuhan. Dan kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Bapa yang memelihara kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa bersama dengan kami menjalani hidup ini setiap hari. Terpujilah Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap